Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin untuk ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2023 atau 2024. Nama Sulaiman, NIM 230201020016. Mata kuliah Manajemen Risiko, kelas MJ 502, Prodi Manajemen PJJ S1. Dosen Pak Wahyu Purbo Santoso, SEMM, CFRM, CPOD. Sifat ujian output Basut Mandiri, manajemen risiko. Lanjut, konteks inovasi teknologi keuangan di sektor keuangan. Sektor keuangan telah mengalami transformasi yang signifikan berkat kemajuan teknologi tentang yang dihadapi dan peluang yang muncul. Inovasi teknologi keuangan terus membentuk dan mengubah sektor keuangan. Meskipun ada tantangan yang harus diatasi, peluang baru terus muncul. Penting bagi pelaku industri yang regulator untuk bekerja sama dalam menghadapi perubahan ini. Memastikan bahwa inovasi dilakukan dengan tanggung jawab dan berkelanjutan untuk keuntungan bersama. Lanjut tentang dalam mengadopsi inovasi teknologi keuangan. Dampak inovasi teknologi keuangan, tantangan dalam mengadopsi inovasi teknologi keuangan, peluang di masa depan. Kesimpulannya, inovasi teknologi keuangan terus membentuk dan mengubah sektor keuangan. Meskipun ada tantangan yang harus diatasi, peluang baru terus muncul. Penting bagi pelaku industri dan regulator untuk bekerja sama dalam menghadapi perubahan ini. Memastikan bahwa inovasi dilakukan dengan tanggung jawab dan berkelanjutan untuk keuntungan bersama. Lanjut, peran OJK dalam inovasi teknologi keuangan. Perlindungan konsumen, OJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa inovasi keuangan memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen. Hal ini mencangkup keamanan data, transparansi produk, dan perlindungan terhadap praktik bisnis yang merugikan konsumen. Pengawasan risiko sistematik, OJK perlu memonitor potensi risiko sistematik yang dapat muncul sebagai hasil dari inovasi di sektor keuangan ini. Mencangkup risiko-risiko terkait dengan stabilitas keuangan, perlindungan konsumen, dan integritas pasar. Lanjut, prinsip-prinsip OJK. Kestabilan sistem keuangan, OJK memperhatikan prinsip kestabilan sistem keuangan dalam menghadapi inovasi teknologi. Inklusi keuangan, OJK mendorong inovasi teknologi keuangan yang mendukung inklusi keuangan yang yaitu memberikan akses ke layanan keuangan kepada lebih banyak orang, pemantauan dan evaluasi terus-menerus. Prinsip ini menekan pentingnya pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap perkembangan inovasi teknologi keuangan OJK. Lanjut, surat edaran OJK terkait inovasi. Kolaborasi dengan pihak ketiga, surat edaran dapat mencangkup pedoman terkait kolaborasi antara lembaga keuangan tradisional dan perusahaan fintech. Hal ini dapat mencangkup rangka kerja untuk kemitraan atau kerjasama strategis. Chatbox dan penguji inovasi OJK mungkin menyertakan panduan terkait penguji inovasi melalui lingkungan uji coba atau sandbox. Ini memberikan ruangan bagi perusahaan untuk menguji produk atau layanan baru dengan pengawasan terbatas. Lanjut, pengawasan dan keamanan. Strategi pengawasan OJK terhadap penyelenggara inovasi teknologi keuangan. 1. Pengembangan kerangka regulasi OJK. Mengembangkan kerangka regulasi yang relevan dan progresif untuk mencangkup aspek-aspek
inovasi teknologi keuangan. Dua, kerjasama internasional. OJK terlibat dalam kerjasama internasional dengan regulator keuangan dari negara-negara lain. Ini dapat melibatkan pertukaran informasi. Lanjut, kerjasama dengan industri. Kolaborasi antara otoritas jasa keuangan OJK dan industri teknologi keuangan fintech memiliki peran penting dalam mengembangkan ekosistem keuangan yang inovatif dan sehat. Kolaborasi ini memungkinkan pihak regulasi dan pelaku industri untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi peluang, mengatasi tantangan, dan memastikan bahwa inovasi teknologi keuangan terintegrasi secara aman dan berkelanjutan. Lanjut, dukungan terhadap Startup Finance. Dukungan terhadap Startup Finance dapat menjadi kunci dalam membangun ekosistem keuangan yang inovatif dan dinamis. Otoritas Jasa Keuangan OJK dan pihak-pihak terkait di Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk memberikan dukungan kepada Startup Finance sampai dengan pengetahuan saya hingga Januari 2022 Otoritas Jasa Keuangan OJK di Indonesia belum secara khusus meluncurkan program dukungan yang berfokus secara eksklusif pada startup fintech. Namun OJK dan pihak terkait di Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mendukung ekosistem. Lanjut, perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia mengambil berbagai langkah untuk melindungi konsumen di sektor keuangan. Langkah-langkah ini mencakup regulasi, kebijakan, dan inisiatif untuk memastikan keamanan, transparansi, dan perlindungan hak konsumen. Lanjut, tantangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam mengawasi inovasi teknologi keuangan atau fintech. Satu, pemahaman terhadap teknologi yang cepat berubah. Dua, tantangan regulasi yang dinamis. Tiga, kesulitan menetapkan batas. Empat, keamanan siber dan risiko privasi. Lima, perlindungan konsumen. Lanjut, kesempatan otoritas jasa keuangan atau OJK di Indonesia menghadapi sejumlah kesempatan dalam mengawasi inovasi teknologi keuangan fintech. Satu, peningkatan akses keuangan. Dua, percepatan pertumbuhan ekonomi. Tiga, kemudahan dan efisiensi. Empat, peningkatan transparansi. Lima, stimulasi persaingan. Lanjut, rencana masa depan OJK terkait inovasi teknologi keuangan. Otoritas jasa keuangan yang unggul dan terpercaya untuk mendukung stabilitas dan pengembangan jasa keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Komitmen OJK untuk menciptakan sektor jasa keuangan yang stabil, inklusif, mencakup seluruh lapisan masyarakat, berkelanjutan dan diandalkan. Lanjut, harapan dan aspirasi. Harapan dan aspirasi untuk otoritas jasa keuangan atau OJK dapat mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab mereka sebagai regulator dan pengawas di sektor keuangan. Lanjut, pola produksi. Pola aliran kerja workflow pattern ini adalah pola yang menggambarkan aliran kerja dari satu tahapan produksi ke tahapan berikutnya dalam sebuah proses. Pola garis perakitan pola ini digunakan dalam produksi massal, di mana produk dijalankan melalui stasiun kerja berurutan pola batch. Dalam pola ini produksi dilakukan dalam batch atau kelompok tertentu. Lanjut, contoh pola manajemen proyek. Model waterfall ini adalah mendekatkan linear di mana proyek dibagi menjadi rangkaian tahapan, dimulai dari perencanaan, analisis, desain, implementasi,
pengujian dan pemeliharaan model agile. Pendekatan ini menekankan fleksibilitas, kolaborasi tim, dan adaptasi terhadap perubahan model. Campuran adalah kombinasi dari pendekatan waterfall dan agile, di mana proyek dibagi menjadi tahapan tetapi memungkinkan adaptasi dan interaksi tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas proyek. Lanjut, pola produksi, pola aliran kerja, pola garis perakitan, pola batch, pola produksi custom, pola produksi massal, pola produksi fleksibel, pola produksi lean. Lanjut, sekian yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.